Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kembali kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa pengertian dari bilangan bulat, bilangan-bilangan yang termaksud bilangan bulat, bagaimana menggunakan garis bilangan, serta kita juga sudah mencoba membandingkan bilangan bulat, baik itu menggunakan simbol lebih dari atau kita menggunakan tanda kurang dari. Selanjutnya kita akan mempelajari operasi hitung pada bilangan bulat. Jadi bagaimana kita menghitung bilangan bulat itu? Itu maksudnya operasi hitung bilangan bulat. Jadi untuk mengoperasikan bilangan, ya tentunya kita tahu dari SD juga kita sudah tahu untuk menghitung atau mengoperasikan bilangan itu bisa dengan penjumlahan, pengurahan, perkalian, pembagian, perpangkatan, atau pengakaran. Jadi banyak operasi hitung pada bilangan. Tapi intinya bilangan itu untuk dioperasikan biasanya ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Itu. Untuk yang pertama ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Bagaimana cara menghitung bilangan bulat dengan operasi yang namanya operasi penjumlahan. Jadi siswa-siswa sekalian bisa melihat di LKS masing-masing pada halaman 6 bagian bawah. Jadi di LKS masing-masing pada halaman 6 bagian bawah itu ada materi mengenai operasi hitung bilangan bulat, khususnya penjumlahan. Jika sudah melihat LKS masing-masing, di halaman 6 itu, Ustadz akan melanjutkan. Jadi penjumlahan ini pertama kita bisa menggunakan yang namanya alat bantu. Penjumlahan dengan alat bantu. Alat bantunya itu bisa berupa mistar atau berupa garis bilangan dan lain-lain. Jadi tentunya mistar sudah kita ketahui seperti apa. Garis bilangan juga kita sudah ketahui. Nah, jadi ini contoh alat bantu yang akan kita gunakan. Dalam hal ini Ustadz akan mencoba menggunakan garis bilangan. Sebagai contoh, kita mencoba menjumlahkan menggunakan yang namanya garis bilangan. 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 ini berapa ya? Ya, kalau pakai garis bilangan dia seperti ini. Sudah jelas, semua orang tahu 6 ditambah 2 itu 8. Tapi kalau kita pakai alat bantu bagaimana? Oke, pertama, kita lihat dulu. Ini 6, positif atau negatif? Ya, 6 ini positif. Karena dia positif, berarti ke kanan. Jadi sebaliknya, kalau negatif, berarti dia ke kiri. Ustadz ulangi ya. Jika nilai itu atau angka itu positif, maka dia ke kanan. Sedangkan jika angka itu negatif, maka dia ke kiri. Di sini 6 itu positif. Maka pada garis bilangan kita hitung 6 langkah. 6 langkah dari mana? Dari angka 0. Jadi kita mulai 6 angka dari angka 0. 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berada di sini ya. Selanjutnya ditambah dengan 2. Lihat.
ditambah dengan 2. 2 ini positif atau negatif? Ternyata 2 ini positif. Berarti kita kembali bergeser ke arah kanan. Kenapa bergeser ke arah kanan? Karena angka 2 ini positif. Bergeser ke arah kanan sebanyak 2 langkah dari mana? Dari 6. Jadi dari 6 kita geser 2 langkah. 1, 2. Didapatnya berapa terakhir? 8. Makanya 6 tambah 2 sama dengan 8. Itu untuk garis bilangan. Kalau kita gunakan garis bilangan dia seperti ini. Pertama 6, kita maju 6 langkah. 6 langkah dari mana? Dari 0. Ketika ditambah dengan 2, kita maju 2 langkah. 2 langkahnya dari mana? Dari yang sebelumnya, yaitu 6. Didapatlah 8. Contoh lain. Empat ditambah 5. Nanti 4 ditambah 5 seperti apa? Ya, dia seperti ini. Kalau 4 tambah 5 ya. Sama seperti yang di atas. Angka 4 ini kita lihat positif atau negatif. Ternyata 4 ini positif. Berarti karena positif kita ke sebelah kanan. Positif berarti ke kanan. Jadi kita maju sebanyak 4 langkah ke kanan. Dari angka apa? Dari 0. Kita maju ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ditambah 5. Tambah 5. 5 ini positif atau negatif? Nah, kita sudah bisa melihat bahwa 5 ini adalah angka yang positif. Sehingga setelah dari angka 4 tadi, kita maju ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 5 ini positif. Kita maju 5 langkah ke kanan. Karena 5 positif, makanya kita ke kanan. Kita maju 5 langkah ke kanan dari mana? Dari 0 atau dari 4? Ya tentunya dari 4. Kenapa dari 4? Karena kita akan menggabungkan dengan angka 4. Makanya kita maju ke kanan dari angka yang sebelumnya, yaitu angka 4. Kita maju 5 langkah dari angka 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berapa? 9. Didapatlah 4 tambah 5 sama dengan 9. Berdasarkan garis bilangan yang sudah kita operasikan tadi. Jadi jika bilangan positif, anak panah ke kanan. Ini semua ke kanan kan? Karena positif. Jika bilangan negatif, nanti anak panah ke kiri. Jika dia negatif, anak panah itu ke kiri. Ya, ini contoh. Ini contoh penjumlahan bilangan bulat antara penjumlahan negatif dan positif, atau penjumlahan positif dan negatif, termasuk juga negatif dan negatif dijumlah. Jadi Ustadz mau ingatkan bahwa dia kalau positif maka dia panahnya ke kanan atau bergeser ke kanan. Selanjutnya jika dia negatif maka panahnya ke kiri atau dia bergeser ke kiri kalau negatif. Ya, mari kita bahas satu-satu. Penjumlahan negatif 2 ditambah 5. Berapakah negatif 2 ditambah 5? Ya, kita perhatikan dulu 2 ini. Wah, ternyata 2 ini negatif. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau negatif kita kemana? Ya, kita ke arah kiri. Ke arah kiri dari mana? Dari mana kita ke kiri? Ya, dari pertama kita mengawali langkah itu dari 0. Jadi kita ke arah kiri sebanyak 2 langkah.
karena dia negatif. Jadi kita bergeser ke kiri. 1, 2. 2 langkah ke kiri. Ditambah 5. Ternyata 5 ini positif. Karena tidak ada ular di depannya. Dari situ kita tahu dia positif. Tidak ada ular depannya. Tambah 5. 5 ini positif. Berarti kalau positif, iya. Karena dia positif, kita akan bergeser ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Tapi kita bergesernya 5 langkah ini dari 0 atau dari negatif 2? Iya, kita bergeser dari negatif 2. Bukan dari 0. 0 ini permulaan. Kita sudah bergeser dari 0 ke kiri 2 langkah. Karena kita tambah 5 positif, kita bergeser 5 langkah dari negatif 2 ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di mana? Di angka 3. Kita berhenti di angka 3. Dari sini kita dapat bahwa negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya positif 3. Oke. Kalau belum paham, kita bahas lagi contoh kedua. Kita bahas contoh kedua. Jadi kalau belum paham, siswa-siswa sekalian bisa kembali memutar penjelasan Ustadz barusan. Bisa diputar kembali. Karena kalau dalam video bisa diundur-undur. Kalau belum paham, dengar ulang. Belum paham, dengar ulang. Ini yang kedua. Penjumlahan 7 ditambah negatif 3. Ini ada ularnya, negatif 3. 7 ditambah negatif 3. Akan kita jumlahkan. Langkah yang pertama bagaimana? Ya, benar. Angka pertama kita lihat. 7 ini positif. Karena dia positif, berarti kita bergeser ke arah kanan sebanyak 7 langkah. Dari mana? Ya, dari awal, yaitu dari 0. Kita bergeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di sini. 7 langkah ke kanan. Berhenti di angka 7 positif. Ditambah negatif 3. Wah, ternyata ditambah negatif. Negatif tadi apa? Ya, kalau kita negatif, kita gesernya panahnya itu ke kiri. Berarti dari angka 7, kita bergeser ke kiri sebanyak 3 langkah dari 7. 1, 2, 3. Dapatnya positif 4. Sehingga 7 tambah negatif 3 hasilnya positif 4. Contoh ketiga. Nah, sekarang sama-sama negatif nih. Penjumlahan negatif 4 tambah negatif 3. Kita akan menjumlahkan 2 angka yang nilainya negatif. Ya, so it's not a problem. Ini bukan masalah. Kita mulai. Negatif 4. Ini 4-nya negatif. Berarti kita gesernya kemana? Kiri apa kanan? Iya, kita gesernya ke kiri. Karena ini angka pertama. Ini angka pertama, kita mulainya dari 0. Kita mulainya dari 0, titik awal. Titik awal ini 0. Negatif 4. Berarti kita bergeser ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, dan 4. Dapatlah negatif 4. Ini. Ditambah negatif 3. Wah, yang ditambah negatif lagi. Nah, ingat saja. Negatif itu berarti kita gesernya ke kiri.
Kalau kita gesernya, kalau dia positif berarti kita geser kanan. Nah, ini ditambah negatif 3 berarti kita geser ke kiri sebanyak 3 langkah. Dari mana? Dari titik sebelumnya, yaitu negatif 4. Jadi kita bergeser ke kiri 3 langkah ya, dari negatif 4. 1, 2, 3. Dapatnya berapa? Negatif 7. Inilah jawabannya, negatif 7. Jadi jawaban dari negatif 4 ditambah negatif 3, 1, 2, 3 adalah negatif 7. Seperti itulah. Jadi kalau positif kita ke kanan, negatif dia ke kiri. Di LKS kalian sendiri ada contoh. Di LKS kalian sendiri pada halaman 7 bagian atas ada contoh penjumlahan positif dan negatif di garis bilangan, yaitu 7 tambah negatif 10. Jadi untuk itu 7 tambah negatif 10 ya kita gunakan cara yang sama seperti yang sudah Ustadz jelaskan. Di situ 7-nya positif. Di LKS kalian ya, yang bagian atas 7 itu kan positif. Maka kita bergeser ke kanan dulu sebanyak 7 langkah dari angka 0. Setelah itu ditambah negatif 10. Karena negatif 10 dia berarti bergeser ke kiri sebanyak 10 langkah. Jadi kita bergeser ke kiri sebanyak 10 langkah dari angka 7. Maka didapatlah jawabannya negatif 3. 7 tambah negatif 10 didapat negatif 3. Itu ada contoh pada LKS kalian. Ya, Ustadz berikan soal latihan. Ini soal latihan penjumlahan. Jadi kalian cari jawabannya berdasarkan alat bantu garis bilangan. Seperti itu. Nomor 1. Negatif 10 ditambah 25. Negatif 10 tambah 25. Kira-kira berapa jawabannya? Iya, jawaban yang benar adalah 15. Positif 15. Dari mana? Kalian bisa menggunakan garis bilangan. Seperti itu. Kalian bisa gunakan yang namanya garis bilangan. Nanti bisa dicakar sendiri, pasti hasilnya sama. Contoh lain. Misal negatif 7 ditambah dengan negatif 4. Negatif 7 ditambah dengan negatif 4. Hasilnya berapa ya? Iya. Hasilnya adalah negatif 11. Dari mana kita mendapatkan negatif 11? Kita menggunakan cara yang sama sebagaimana cara yang Ustadz sudah jelaskan tadi. Jadi negatif 11 ini didapat dengan cara pertama, negatif 7 ini berarti kita melangkah 7 langkah ke kiri dari 0. Akan berhenti di negatif 7. Selanjutnya, ini ditambah negatif 4. Berarti kita dari negatif 7 kembali bergeser ke arah kiri. Karena negatif kan? Kita bergeser ke arah kiri sebanyak 4 langkah dari negatif 7. Jadi 4 langkah dari negatif 7 ke arah kiri, maka akan didapatkan negatif 11. Itulah jawabannya. 3 tambah 6. Kalau ada yang tidak tahu 3 tambah 6 ini, aduh.
Banyak-banyak bertobat dan berzikir. Semoga Allah mudahkan. 3 tambah 6. Bagaimana cara kita menghitungnya? Ya, gampang. Kamu bisa gunakan alat bantu lain. Misalnya jari. 3 tambah 6. 3 jari. Tambah 6 jari. Ada berapa jari itu? Ya, kalau ada yang di sini cuma 6 jarinya, ya mau diapa? Kalau pakai garis bilangan bagaimana? Kalau pakai garis bilangan ya sama. 3-nya positif. Berarti kita bergeser 3 langkah ke arah kanan. Dari angka 0. Geser 3 langkah. Berhentinya pasti di positif 3. Selanjutnya tambah 6. 6 ini positif. Karena 6 ini positif ya kita tinggal geser lagi ke 6 langkah ke kanan. Dari angka sebelumnya. Dari angka 3. Kita geser 6 langkah ke kanan. Didapatlah positif 9. Contoh lagi. Ustaz kasih banyak contoh ya. Biar paham. Biar bisa diulang-ulang. 5 ditambah negatif 7. 5 tambah negatif 7. Caranya 5 ini positif. Berarti kita geser 5 langkah ke arah kanan. Dari angka 0. Kita akan berhenti di angka 5. Selanjutnya tambah negatif 7. Karena ditambah negatif 7 berarti kita bergeser 7 langkah ke kiri. Karena negatif, kita bergeser 7 langkah ke kiri. Dari mana? Dari 5, bukan dari 0. Ketika kita bergeser 7 langkah ke kiri dari positif 5, kita akan dapatkan jawaban negatif 2. Itulah jawabannya. Ya, dan contoh terakhir, negatif 14 kita tambahkan dengan 8 atau positif 8. Bagaimana caranya? Kita lihat 14 di sini adalah negatif. Karena dia negatif, maka kita bergeser dulu ke kiri sebanyak 14 langkah. Dari angka 0. Dari titik awal angka 0. Jadi 14 langkah ke kiri dari 0. Kita akan berhenti di angka negatif 14. Selanjutnya ditambah positif 8. Karena dia ditambah positif 8, maka kita akan bergeser ke kanan sepanjang 8 langkah. Kita bergeser ke kanan sepanjang 8 langkah dari negatif 14. Bukan dari 0. Dari 14, negatif 14 kita geser 8 langkah. Akan didapatkan jawaban negatif 6. Kita akan berhenti di negatif 6. Ya. Jadi itulah beberapa contoh yang bisa Ustadz berikan. Selanjutnya kamu latih sendiri di rumah. Cari-cari soal atau kerja soal di LKS-mu. Sebelum kita lanjut, Ustadz mau ingatkan kepada siswa sekalian. Untuk tanda, lihat ini. Perhatikan tanda yang ini ya. Yang ini dan yang ini. Di sini tanda negatif 4 kita letakkan di dalam kurung. Sementara yang ini kita tidak letakkan di dalam kurung. Ini kita letakkan dalam kurung, sementara yang ini tidak. Kenapa? Kenapa ada yang kita taruh dalam kurung, ada yang tidak? Jawabannya karena tanda positif, ini ada negatif. Itu harus ada pemisahnya. Jangan kamu tulis nanti positif, langsung negatif 4. Tambah kurang 4.
Jadi sepertinya dibaca tambah kurang 4. Makanya kita pakai dalam kurung untuk memisahkan negatif 4 dengan tanda tambah ini. Kalau di sini kan tidak perlu. Di sini tidak perlu. Karena negatif 10 sudah terpisah dengan tanda tambah ini. Tidak ada dua tanda yang berdekatan. Iya kan? Tidak ada dua tanda yang berdekatan. 25 ini positif, jadi tidak perlu. Kalau yang ini, ada tanda negatif berdekatan dengan tambah. Negatif ini kan hampir mirip dengan tanda kurang. Tanda negatif ini hampir sama dengan tanda kurang. Jadi kalau kamu tidak pakai tanda kurung, maka tanda tambah ini akan langsung melengket dengan kiri. Tidak boleh. Makanya kita tulis negatif 4 ini di dalam kurung. Karena dia ada negatif di depannya yang berdekatan dengan ini, tambah. Sama alasannya dengan yang ini. Tambah kurang, tambah negatif. Makanya kita taruh di dalam kurung. Kalau yang ini tidak. Karena di sini positif, tidak perlu kita pisahkan. Tidak ada dua tanda yang berdekatan. Kalau ini ada dua tanda berdekatan. Tambah negatif. Tambah negatif berdekatan. Makanya kita taruh dalam kurung. Jadi siswa-siswa yang menuliskan nanti, hati-hati ya. Kalau ada dua tanda yang berdekatan, taruh pakai kurung. Yang mana yang dikasih kurung? Yang negatif. Ini dua, ini positif, ini negatif. Yang negatif kasih kurung. Jangan yang positif ya. Jelas ya? Oke. Oke, itu saja penjelasan yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan kali ini. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal-soal latihan yang akan Ustadz berikan berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya. Bisa kalian ulang videonya, itu lebih bagus. Bisa kamu ulang sambil baring-baring nanti di waktu yang lain. Kamu sambil apa? Duduk-duduk. Bisa kamu dengarkan video Ustadz ini supaya lebih paham. Kalau memang masih tidak paham-paham, sudah bertanya sama keluarga masih tidak paham-paham, silakan bertanya langsung ke Ustadz. Nanti Ustadz akan coba berikan penjelasan terkait bagian yang kamu tidak pahami. Oke, sekian dulu penjelasan yang bisa Ustadz berikan. Belajar dengan baik, walaupun lewat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.